Halo kaum mager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy jadi Play in the Kecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival, dan film ini berjudul Leave No Trace yang dirilis pada tahun 2018, yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan juga banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, crat cret trot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang veteran perang bernama Will yang hidup di hutan bersama anaknya yang bernama Chelsea. Yang mana alasan Will memilih tinggal di hutan ini disebabkan dirinya menderita gangguan mental trauma akibat perang. Mereka bertahan hidup di hutan ini tidak terlalu mengandalkan makanan yang mereka beli dari kota, melainkan memanfaatkan juga segala sesuatu yang ada di hutan tersebut. Terlihat saat itu Chelsea sedang mengambil jamur untuk makan mereka. Sesudah mendapatkan jamur yang cukup banyak, Chelsea pun memasaknya. Kemudian mereka pun memakannya dengan sangat ponyok. Really good. Thank you. Drill. Hey. Do it well. Malamnya sebelum tidur, Chelsea menanyakan kepada ayahnya apa warna favorit mendiang ibunya. Will menjawab bahwa warna favorit ibu Chelsea itu adalah kuning, sama seperti Chelsea. Mendengar itu Chelsea merasa bahagia sekaligus merasa sedih, karena saat ibunya meninggal itu Chelsea masih bayi, jadi dirinya belum sempat mengenal wajah ibunya. Melihat Chelsea sedih, Will pun menyuruhnya tidur agar Chelsea tidak terus mengingat mendiang ibunya. Keesokan harinya Will dan Chelsea pun pergi ke kota untuk membeli makanan, karena stok makanan mereka sudah habis. Sesampainya di kota sebelum belanja, Will pun mengambil dahulu obat dari rumah sakit militer untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Sesudah mengambil obat, barulah mereka belanja membeli makanan yang mereka butuhkan untuk perbekalan mereka. Dalam perjalanan pulang, Will mampir dahulu ke teman-temannya yang sama tinggal di hutan tersebut, karena mereka juga sama menderita gangguan mental seperti dirinya. Dan saat itu Will menjual obat-obatan yang baru saja diambilnya ke salah seorang dari mereka agar mendapatkan uang untuk bekal hidup. Anything you got, bring it to me. I'll take it off your hands. Setibanya di tempat tinggal di mana ketika Chelsea sedang membaca buku, dirinya ketahuan keberadaannya oleh seorang pria yang sedang berlari di hutan tersebut, dan langsung dilaporkan ke para petugas. Hingga tak lama para petugas itu pun datang mencari mereka, disebabkan ternyata hutan yang mereka tinggali itu adalah taman nasional yang tidak boleh ditinggali. Meskipun Will dan Chelsea sudah bersembunyi, akan tetapi mereka tetap ketahuan, disebabkan para petugas itu membawa anjing pelacak. Kemudian Will pun dibawa dan diinterogasi. Setelah mengetahui bahwa Will adalah seorang veteran perang yang menderita gangguan mental, lantas seorang petugas perempuan yang bernama Tuti dan temannya yang bernama Ojon membawa Will dan Chelsea ke sebuah desa untuk dikerjakan membuat pohon Natal. Setelah berada di sana, Will mengungkapkan kepada putrinya bahwa alasan mereka ketahuan itu karena ada seorang pelari yang melihat keberadaan Chelsea. Mendengar itu Chelsea pun merasa bersalah, disebabkan gara-gara dirinya mereka jadi ketahuan oleh petugas. Ayahnya mengatakan bahwa Chelsea jangan merasa bersalah. Mungkin ini sudah nasib mereka sebab mereka sudah terlalu lama tinggal di sana. Yeah, we stayed there too long.
Keesokan paginya salah seorang pekerja di sana pun mengajarkan kepada Will cara membuat pohon Natal. Sorenya Bu Tuti datang dan memberikan sepeda kepada Chelsea, membuat Chelsea yang menerimanya merasa bahagia. Setelah Ibu Tuti pergi, Will pun mengajari Chelsea mengendarai sepeda itu, hingga akhirnya Chelsea pun bisa mengendarai sepeda tersebut. Look where you want to go. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Will merasa terganggu dengan suara helikopter yang mengangkut pohon tersebut. Sementara Chelsea yang berada di rumah, dirinya berjalan-jalan di sekitar desa tersebut, hingga dirinya menemukan seekor kelinci, yang ternyata kelinci ini milik pemuda berambut panjang bernama Masna. Melihat Chelsea berhasil menemukan kelincinya, di sini Masna pun merasa bahagia. Kemudian dirinya pun langsung memasukkan kelincinya itu ke kandangnya. Oh, hey. Wanna start clipping her nails? You from around here? No, I just moved. You all sleep up there too? Are you gonna live here? Walaupun baru pertama kenal, di sini Masna bersikap sangat baik kepada Chelsea, membuat Chelsea sangat betah bermain di rumah Masna hingga lupa pulang, di mana hal itu menyebabkan ayahnya yang berada di rumah merasa khawatir. Menjelang malam tiba barulah Chelsea pulang, dan dirinya pun meminta maaf karena sudah membuat ayahnya khawatir. Mendengar itu, Will tidak langsung memaafkannya, membuat Chelsea sedih dan langsung pergi. Paginya Will memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya yang ada di hutan. Bukan dirinya tidak betah tinggal di rumah tersebut, melainkan merasa terganggu dengan suara helikopter, karena suara itu mengingatkan dirinya saat perang. Sesampainya di sana, Will menemukan tempat tinggalnya sudah acak-acakan. Melihat kenyataan itu, Will pun membawa Chelsea ke kota dan naik ke sebuah bus menuju Washington. Sesampainya di rest area, sang sopir pun menghentikan busnya agar penumpang beristirahat dahulu mengisi perutnya. Setelah merasa cukup beristirahat, Chelsea pun berniat naik kembali ke bus tersebut. Akan tetapi Will melarangnya dan mengajak Chelsea untuk numpang ke sebuah mobil pengangkut barang. Awalnya sopir itu tidak memperbolehkan mereka numpang karena dia menyangka bahwa anak perempuan yang dibawa Will itu adalah anak orang lain yang dicuri. Namun sesudah Chelsea memberitahukan bahwa Will itu adalah ayahnya, akhirnya sopir itu pun memperbolehkan mereka numpang di mobilnya. Siangnya ketika menemukan hutan, Will pun mengajak Chelsea turun dari mobil tersebut. Sebelum turun, Will pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sang sopir yang sudah memperbolehkan mereka numpang di mobilnya. Sesudah mengucapkan terima kasih, mereka pun berjalan asruk-asrukan memasuki hutan Jamreosan. It's cold. We're at a higher altitude. Dalam perjalanan, Chelsea mengatakan kepada ayahnya bahwa sepatunya kemasukan air, sehingga kaos kakinya basah, menjadikan dirinya tidak nyaman. Mengetahui itu, Will pun berhenti dan mengganti kaos kaki putrinya itu menggunakan kresek. Selepas kaos kakinya diganti, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Menjelang malam tiba, Chelsea meminta kepada ayahnya untuk berhenti karena dirinya merasa kelelahan dan kedinginan. Mendengar itu, Will pun memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Kemudian dengan cepat dirinya mengumpulkan kayu dan dedaunan untuk membuat tempat berlindung. Sesudah tempat berlindungnya selesai, mereka pun masuk. Sebelum tidur, Chelsea mengatakan kepada ayahnya apakah mereka akan mati kedinginan tidur di hutan tersebut. Will menjawab tidak, karena sekarang mereka sudah berada di dalam tempat berlindung. No, Tom. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah kabin kosong. Lantas mereka pun masuk ke dalam kabin tersebut dan langsung menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Setelah tubuhnya merasa hangat, Will pun memasak makanan yang dibawanya. Kemudian mereka pun memakannya dengan sangat lahap. Jerky.
Di mana siang itu Will memutuskan pergi ke kota sendirian untuk membeli makanan. Dan saat itu Will sengaja tidak mengajak Chelsea karena dirinya takut Chelsea kedinginan di tengah jalan. Sebelum pergi, Chelsea pun memeluk ayahnya dengan sangat erat. Malamnya terlihat di sana Chelsea merasa khawatir dan tidak bisa tidur karena ayahnya belum juga pulang. Sedangkan menurut perkiraan Chelsea seharusnya malam itu ayahnya sudah pulang. Disebabkan jarak dari hutan tersebut ke kota itu tidak terlalu jauh. Dikarenakan sampai pagi ayahnya tidak juga pulang. Akhirnya Chelsea pun memutuskan mencari ayahnya. Setibanya di suatu tempat, Chelsea menemukan ayahnya sudah nyangsang digawir dalam keadaan terluka tak sadarkan diri. Menyadari bahaya itu, lantas Chelsea pun bergegas mencari bantuan. Dan kebetulan saat itu ada 2 orang manusia yang lewat ke tempat tersebut menggunakan kendaraan. Lalu Chelsea pun meminta tolong kepada mereka agar menyelamatkan ayahnya. Kemudian mereka pun membawa Will ke rumah yang paling dekat dengan hutan tersebut untuk diobati. Setibanya di sana, pemilik rumah tersebut yang bernama Atik pun menghubungi seorang dokter bernama Falah. Tak lama Falah pun datang dan langsung mengobati Will. Di mana saat itu Atik memberitahukan kepada Chelsea bahwa Falah itu adalah seorang petugas medis dari Angkatan Darat. Jadi Chelsea jangan merasa khawatir karena ayahnya pasti bisa diobati oleh Falah. In the army, so he's in good hands. Yep, you bet. Malamnya sebelum tidur, Atik menanyakan kepada Chelsea apakah ayah Chelsea itu seorang buronan sehingga dirinya asruk-asrukan di hutan. Chelsea menjawab bukan, akan tetapi ayahnya menderita gangguan mental. Jadi dirinya tidak suka keramaian dan lebih suka hidup di hutan. You will. So sorry. We won't be here long. It's not a problem. Setelah diobati oleh Falah, setiap harinya keadaan Will pun mulai membaik. Terlihat di sana dirinya sudah bisa kembali berjalan walaupun menggunakan tongkat. Sementara Chelsea putrinya, dirinya semakin merasa betah tinggal di rumah Ma Atik. Dan saat itu Chelsea pun memberikan beberapa lembar uang kepada Ma Atik untuk menyewa tempat tinggalnya. Namun Ma Atik yang baik hati, dirinya hanya mengambil 1 lembar uang tersebut karena Ma Atik tahu bahwa Chelsea ini bukanlah orang punya. He's out from under you. Thank you. Semakin hari keadaan Will pun semakin membaik. Bahkan akhirnya dirinya bisa berjalan lagi tanpa menggunakan tongkat. Di mana hari itu ketika hendak memasak, Chelsea memberitahukan kepada ayahnya bahwa dirinya sudah menyewa rumah tersebut supaya mereka bisa tetap tinggal. Mendengar itu Will tidak menjawab, membuat Chelsea merasa sedikit kesal kepada ayahnya. Suatu hari sesudah keadaannya benar-benar membaik, Will pun mengajak Chelsea untuk kembali ke kabin yang ada di hutan. Namun kali ini Chelsea menolak, disebabkan dirinya sudah betah tinggal di rumah Atik. Mendengar itu Will pun tidak memaksanya. Kemudian saat itu Chelsea pun mengantarkan ayahnya ke hutan. Sebelum berpisah, Chelsea mengatakan kepada ayahnya bahwa sebenarnya ayahnya pasti bisa hidup di keramaian jika ayahnya mau berusaha beradaptasi. Mendengar itu Will tidak menjawab. Lantas Chelsea pun memeluknya sambil menangis sebagai ucapan perpisahan. Selepas puas memeluk ayahnya, Chelsea pun pergi kembali ke rumah Atik. Sementara Will pergi melanjutkan perjalanan menuju kabin tersebut. Semenjak berpisah dengan ayahnya, setiap bulan Chelsea selalu rutin pergi ke hutan dan menggantungkan makanan untuk ayahnya. Tamat ending yang sangat menghutankan. Habis suara saya.
Ampun ya Allah. Aduh, kalah namru begini awak teh. Aduh. Gimana menurut kalian filmnya ini? Sebenarnya sih ini bagus menurut saya, meskipun ceritanya sederhana karena ini diambil dari sebuah buku biografi kalau gak salah itu. Oke, saya pamit dari ruang dengar Anda. Oke, salam jaga kesehatan. Oke.